Benar Pak, ada yang menunggangi Pak analisis intelijen Anda? Sangat benar. Sangat benar siapa Pak? Sangat benar. Kalau siapa ditanya, saya kira sudah tahu lah orang-orangnya. Di berbagai aktivitas kunjungan kan Jokowi begitu mengapresiasi ketika ada warga meneriakkan 3 periode ya, langsung dapat kaos. Mungkin kalau saya meneriakkan 3 periode langsung dapat sepeda saya mungkin ya. Itu semua tidak ada dalam mimpi Presiden Joko Widodo. Apa yang sekarang menjadi sikap pemerintah atau sikap Presiden Joko Widodo itu final. Ya. Jadi tidak usah lagi dibawa ke sana kemari. Emang ini nggak ada dia keluar dari mulutnya. Ini gagasan penundaan pemilu. Nggak ada pemilu-pemiluan tapi diperpanjang gitu loh. Gunakanlah diksi dan pilihan-pilihan kata yang bisa memberikan pencerahan kepada rakyat. Semua bentuk produk-produk hasil perjuangan reformasi, jangan coba-coba ada yang ganggu. Bahwa ini pada prinsipnya adalah inkonstitusi. Karena melanggar undang-undang dasar. Nah, ini kan permasalahannya. Makanya diwacanakan tadi 3 periode. Apakah ini sama dimaksud dengan pemaksaan secara moral? Ingat pepatah seorang filosof Itali, hukum tanpa moral sia-sia. Dalam aksi ini para mahasiswa menyampaikan aspirasinya, di antaranya yaitu menolak masa jabatan Presiden 3 periode karena dinilai melanggar konstitusi. Apakah benar demonstrasi mahasiswa 2 hari kemarin ditunggangi oleh kelompok politik tertentu? Benar Pak, ada yang menunggangi Pak analisis intelijen Anda? Sangat benar. Sangat benar siapa Pak? Sangat benar. Kalau siapa ditanya, saya kira sudah tahu lah orang-orangnya. Pelaku terbukti melakukan provokasi kepada massa terkait keberadaan Ade Armando di demo 11 April di depan gedung DPR. Tersangka Arif telah ditangkap dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Nantinya polisi akan mencari keterkaitan provokator dengan 6 orang pengeroyok Ade Armando. Saya tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi. Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia melakukan aksi long march menuju Istana Negara dengan membuat barikade barisan pada Senin siang. Ingat pepatah seorang filosof Itali, hukum tanpa moral sia-sia. Sikap yang diambil oleh Presiden Joko Widodo mulai dari amandemen sampai dengan wacana ini semua tidak ada dalam mimpi dan bayangan Presiden Joko Widodo. Ini sedang orang bekerja untuk mempersiapkan masa pemerintahan yang 40 hari sekian ini. Menyiapkan sumber daya manusianya, menyiapkan melanjutkan infrastruktur dan lain-lain. Suasana ini semua jangan diganggu dengan wacana-wacana yang bisa merusak jalannya. Di tengah ramainya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia baru-baru ini, tak hanya di Jakarta, aksi para mahasiswa juga terjadi di berbagai wilayah. Seperti di Jogja dengan gerakan yang disebut Kejayaan Memanggil, Solo dengan Bengawan Melawan, atau juga terjadi di Surabaya yang disebut Surabaya Menggugat. Adapun tuntutan para mahasiswa tersebut yang cukup menjadi perhatian adalah tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti diketahui, aksi demonstrasi di Jakarta sempat diwarnai dengan kerusuhan. Ya, seorang dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, mengalami tindak kekerasan. Ade Armando diketahui menjadi korban pengeroyokan di tengah-tengah aksi demo 11 April di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Namun secara mengejutkan, Presiden Joko Widodo resmi melantik anggota KPU dan Bawaslu tahun 2022 sampai 2027. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pelantikan anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 ini disiarkan langsung di YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 12 April 2022. Pelantikan digelar secara terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pelantikan diawali dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, kepres tentang pengangkatan anggota KPU dan Bawaslu dibacakan. Jokowi kemudian memimpin pembacaan sumpah jabatan para anggota KPU dan Bawaslu mengikuti ucapan sumpah jabatan yang dibacakan Jokowi. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan undang-undang
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian petikan sumpah yang dibacakan Jokowi dan diikuti oleh pejabat yang dilantik. Jokowi sebelumnya mengatakan tahapan pemilu tahun 2024 sudah dimulai tahun ini. Tahapan pemilu tahun 2024 akan dimulai pada pertengahan Juni 2022. Tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni tahun 2022. Di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, kata Jokowi saat memberikan pengantar rapat soal pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Seperti ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 10 April 2022. Jokowi mengatakan tahapan pemilu sudah dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Hal ini mengacu pada undang-undang yang berlaku. Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara, ungkapnya. Jokowi juga berbicara dengan KPU Bawaslu mengenai persiapan ini. Pasalnya Indonesia belum pernah memiliki pengalaman pemilu dan pilkada serentak. Sebab itu, nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini belum pernah punya pengalaman serentak. Itu betul, bisa kita persiapkan dengan matang, jelas Jokowi. Sehubungan dengan itu, Presiden Joko Widodo langsung memberikan keterangan pers terkait pelantikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu periode 2022-2027 yang sudah digelar di Istana Kepresiden Jakarta pada Selasa 12 April 2022. Dalam pernyataannya, Jokowi berharap anggota KPU dan Bawaslu yang dilantik dapat segera bekerja dan langsung tancap gas. Langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah, menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak, sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024, ujar Jokowi. Menurut Jokowi, tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022. Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan pileg, pilpres, dan pilkada dalam tahun yang sama. Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga, katanya. Lebih lanjut, Jokowi menitipkan pesan kepada KPU agar memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi dengan isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat, ujarnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menjamin pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD, serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu. Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya.